Bukan hanya 7, ternyata ada 2 presiden RI yang terlupakan. Ini sosoknya. Ketika membicarakan daftar Presiden Republik Indonesia, masyarakat biasanya hanya menyebut 7 nama tokoh presiden di tanah air. 7 presiden tersebut yaitu Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Joko Widodo. Namun ternyata Indonesia sejatinya mempunyai 2 tokoh lain yang pernah memimpin negara Republik Indonesia. Mereka adalah Safrudin Prawira Negara dan Mr. Asad. Kedua tokoh tersebut pernah memimpin negara Republik Indonesia pada saat dalam keadaan darurat karena agresi militer Belanda. Safrudin Prawira Negara. Melansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Safrudin berjasa memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia dari Bukit Tinggi 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Saat itu Belanda melakukan agresi militer kedua dengan menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia termasuk Soekarno-Hatta dan separuh anggota kabinet. Safrudin ditugaskan untuk membentuk pemerintah darurat dan pada tahun 1948, Safrudin mengumumkan dirinya PDRI. Ia juga menduduki jabatan sebagai pemimpin PDRI sekaligus sebagai Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri. Keberadaan pemerintah darurat ini adalah upaya untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih memiliki kedaulatan. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa merunding dengan Indonesia dan perjanjian Romroyen mengakhiri upaya Belanda. Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan juga kembali ke Yogyakarta. Di tanggal 13 Juli 1949 berlangsung sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Adapun serah terima pengembalian mandat dari PDRI ke Soekarno secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Kemudian Safrudin menduduki jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1949, lalu sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949 hingga 1950. Safrudin juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Javansh Bank di tahun 1951 dan pernah juga menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia pertama di tahun 1953. Jasa Safrudin seolah hendak dilupakan sejarah karena keterlibatannya dalam gerakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di tahun 1958. Gerakan tersebut dianggap sebagai pemberontakan dan mengirim tentara untuk meredamnya. Lalu pada Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir. Mr. Asad. Tak hanya Safrudin, Republik Indonesia juga ternyata pernah mempunyai presiden sementara setelah dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang menjadi hasil perjanjian dari konferensi meja bundar, presiden tersebut bernama Mr. Asad. Asad lahir di Sumatera Barat 18 September 1904 dan mempunyai gelar kebangsawan Datuk Mudo. Ia pernah melanjutkan pendidikan di bidang hukum ke Belanda di Universitas Leiden dan mendapatkan gelar Mister atau Sarjana Hukum. Setelah agresi militer selesai, Belanda dan juga Indonesia menandatangani perjanjian KMB di Den Haag tepatnya pada 27 Desember 1949. Perjanjian tersebut berisikan putusan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya yaitu 27 Desember 1949. Soekarno sendiri kemudian ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Hatta saat itu menjadi Perdana Menterinya. Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kepada Mr. Asad sebagai Acting President atau pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Posisi Mr. Asad hanya berlangsung selama 9 bulan, yakni sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950.
Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 15 Agustus 1950, beberapa bulan setelah dilaksanaannya KMB, Republik Indonesia Serikat melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah menjabat sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, ia kemudian menjadi anggota DPR RI dan masuk dalam Kabinet Natsir sebagai Menteri Dalam Negeri sampai pada tahun 1951. Setelah Kabinet Natsir bubar, Asad kembali menjadi anggota parlemen selama 4 tahun lamanya. Namanya sendiri tidak tercantum dalam urutan nama Presiden Republik Indonesia yang pernah menjabat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal tersebut dikarenakan pada saat ia menjabat, wilayah Republik Indonesia menjadi satu dari 7 negara bagian Republik Indonesia Serikat.